Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kamrebaners, gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja walau tanpa adanya dia. Tetap semangat walau tanpa penyemangat. Dan jangan lupa selalu sarapan tapi jangan menaruh harapan. Walah. Kembali lagi bersama saya Frasima Kusuma dari Prodi Manajemen. Di video kali ini saya akan menyampaikan materi singkat, padat dan jelas ya mengenai lingkungan bisnis. Tapi sebelum masuk lebih intern maksudnya lebih dalam lagi, mari kita sepakati bahwa dalam memahami bisnis kita perlu mendalami seluk-beluknya terlebih dahulu. Oke? Yang pertama, keterkaitan lingkungan bisnis dengan bisnis yaitu keterkaitan dasar yang perlu kita pahami dalam melakukan kegiatan berbisnis. Oke, kita ulangi, perlu itu aka harus atau kudu kita pahami dalam melakukan kegiatan berbisnis. Kedua, sebenarnya apa sih lingkungan bisnis itu? Lingkungan bisnis adalah segala sesuatu yang mempengaruhi aktivitas bisnis dalam suatu organisasi, yang artinya segala aspek dan faktor baik internal maupun eksternal yang mempengaruhi kemajuan dan kemunduran secara kuantitatif maupun kualitatif sebuah bisnis dalam suatu organisasi yang tersistematis bisa dikatakan lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis juga ada komponen-komponennya yang terbagi menjadi dua, yaitu komponen internal dan eksternal. Komponen internal dalam lingkungan bisnis meliputi man, yaitu orang atau tenaga kerja, money yaitu modal atau uang, material yaitu bahan baku, machine yang pasti mesin atau peralatan, dan metode yaitu teknik bekerja. Selanjutnya, komponen eksternal dalam lingkungan bisnis meliputi pemerintah, pemegang saham, kreditor, pesaing, publik, perantara, pemasok, dan konsumen. Baiklah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, kita pasti tahu pemerintah sebagai pihak yang mengendalikan, mengatur, dan memegang kebijakan. Kedua, pemegang saham memiliki hak suara untuk keberlanjutan bisnis. Ketiga, kreditor, pihak yang mampu menjamin keberlangsungan bisnis sebuah perusahaan. Keempat, pesaing itu bisa jadi organisasi atau perusahaan lain yang memperebutkan sumber daya perusahaan yaitu konsumen. Kelima, ada publik yaitu masyarakat sebagai objek pemasaran bisnis sebuah perusahaan yang tentunya dapat menilai produk-produk yang dihasilkan. Selanjutnya ada perantara atau biasa disebut distributor atau penghubung antara perusahaan sebagai pihak produsen dengan masyarakat sebagai konsumen. Ketujuh, ada pemasok yang merupakan sumber daya bahan baku bagi organisasi lain. Dan terakhir adalah konsumen, yaitu pihak yang menikmati barang dan jasa yang diproduksi oleh sebuah perusahaan dan membayarnya sebagai timbal balik dari kegiatan tersebut. Baiklah, mungkin segitu aja penjelasan singkat, jelas, dan padat aka SPJ yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat, dan juga mohon maaf bila banyak kata yang tidak berkenan atau pabelit. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.